la mierda. A la mierda. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview alur cerita dari film yang berjudul Heroic Losers yang rilis pada tahun 2019 di Argentina. Film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul The Night of the Heroic Losers, bercerita tentang aksi heroik dari warga di sebuah kota kecil bernama Alcina. Mereka berusaha untuk merampok si pencuri uang mereka yang bernama Manzi, yaitu merupakan seorang pengacara, dan Alvarado seorang manajer bank. Keduanya ini telah bersekongkol dengan meraup keuntungan pada krisis moneter tahun 2001 yang terjadi di negara itu. Padahal uang tersebut akan digunakan untuk membangun sebuah koperasi pertanian yang berada di kota Alcina. Seperti apa aksi mereka? Ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan badan senyaman mungkin, dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal dari sepasang suami istri di mana dulunya sang suami adalah mantan pesepak bola yang terkenal di kota kecil bernama Alcina. Ia adalah Fermin, bersama Lydia sang istri dan seorang teman bernama Antonio, pemilik bengkel ban. Fermin ingin mendirikan sebuah koperasi pertanian dan membeli bekas lumbung bernama Metodica yang bangkrut 10 tahun lalu. Ia ingin membuka kembali lumbung tersebut untuk membantu para petani dan produsen kecil menyimpan hasil panen mereka. Esoknya, datanglah Antonio dan satu teman bernama Rollo ke rumahnya. Ia mengabarkan bahwa pemilik lumbung itu mau menjualnya kepada Fermin. Namun, ia harus menemui pemilik itu secara langsung, karena ia sangat mengidolakan Fermin. Fermin dan Lydia datang menemui anak dari pemilik pabrik itu. Ia setuju menjual pabrik itu dengan harga 300.000 peso. Mereka berbincang seputar masa lalu Fermin yang menjadi idola banyak orang. Mungkin berkat ia menceritakan masa lalunya kepada anak pemilik pabrik, ia mendapatkan potongan harga sebesar 30.000 peso. Lumayanlah untuk kortingan. Bisnis koperasi itu pun dimulai. Pertama-tama, Fermin dan Antonio mendatangi orang-orang yang mau bergabung dan berinvestasi. Mereka mendatangi dua bersaudara Eladio dan Jose Gomez yang dianggap sebagai pekerja keras dan jujur. Antonio menjelaskan kepada keduanya tentang koperasi tersebut dan bagaimana sistem kerjanya. Setelah panjang lebar, awalnya keduanya menolak karena ingin membuka bisnis rental film. Tapi, berkat Fermin dan Antonio yang meyakinkan mereka, akhirnya mereka mau ikut dan berinvestasi sebesar 12.000 peso. Selanjutnya, mereka mendatangi orang-orang berikutnya. Termasuk salah seorang pengusaha wanita pemilik pabrik besar di kota itu yang bernama Carmen. Ketika Fermin mengajaknya, Carmen hanya meminta satu syarat, yaitu agar anak lelakinya Hernan yang bandel itu diajak untuk bekerja jadi apapun. Akhirnya mereka siap sepakat dan Carmen berinvestasi 100.000 peso. Fermin pun dan kawan-kawan berhasil mengumpulkan uang hampir 159.000 peso. Mereka pergi ke kota Villagrán untuk menyimpan uang tersebut di sebuah bank. Mereka menyimpan di sebuah brankas yang tersedia di bank itu. Esoknya, ia dihubungi oleh Alvarado si manajer bank. Ia memberitahukan tentang pinjaman yang diajukan oleh Fermin untuk membangun kooperasinya. Alvarado secara manipulatif meyakinkan Fermin untuk menyimpan uang itu di rekening miliknya, dengan alasan bank sentral tidak akan menyetujui permintaan pinjamannya jika Fermin tidak memiliki uang sebagai jaminan di rekening. Dan jika pun disetujui, akan butuh waktu 5-6 bulan lagi untuk pencairannya. Akhirnya, Fermin berhasil diyakinkan dan ia mengikuti perintah itu. Ia menyetorkan 158.000 peso dalam mata uang dolar. Saat ia menyetor ke teller bank, ada sesuatu yang mencurigakan dari raut wajah sang teller. Apa ya maksudnya? Oke, lanjut saja nonton terus. Fermin pun keluar dari bank dan berpapasan dengan seorang pria. Keesokan pagi, muncul berita tentang kebijakan baru yang dikeluarkan presiden bernama Corralito, yakni membekukan setiap akun bank dalam mata uang dolar. Artinya, uang di rekening tidak bisa ditarik,
hanya bisa ditarik 250 peso per minggu. Ternyata, kebijakan itu telah diketahui oleh Alvarado sebelumnya. Diam-diam, ia telah menyetujui pinjaman oleh seorang pengacara bernama Manzi secara pribadi, yang mengubah pinjaman tersebut menjadi dolar. Sehingga, Manzi bisa memiliki uang dolar tersebut beberapa menit setelah ia berpapasan dengan Fermin di depan bank. Fermin sangat syok hingga pingsan mengetahui hal itu. Ia menyesal telah memasukkan uang itu ke rekening, karena uang itu bukanlah miliknya. Dan ia belum memberitahu orang-orang yang memberi investor tentang masalah tersebut. Namun, Antonio menenangkan Fermin dan mengatakan bahwa ia akan membereskan semuanya. Scene selanjutnya, Fermin didatangi oleh seorang investor bernama Safa, yang komplain karena uangnya juga ada di sana. Bahkan, Fermin dituduh sebagai pengkhianat olehnya. Saat hendak berkelahi, Lydia keluar membawa senapan dan balik memaki Safa. Ia mengatakan bahwa orang-orang penting itulah yang berkhianat, dan Safa bukan satu-satunya yang menjadi korban. Safa pun akhirnya pergi. Malamnya, Antonio dan Rollo berhasil membawa Fernando yang merupakan teller bank ketika Fermin menyetor uang. Ia juga adalah anak dari sepupunya Rollo. Mereka menanyai Fernando apa yang sebenarnya terjadi. Fernando menjelaskan bahwa ketika Fermin meninggalkan bank, sebenarnya bank tersebut telah tutup. Tapi, Alvarado mengizinkan Manzi yang juga teman wali kota itu untuk masuk. Ternyata, Alvarado telah mengatur pinjaman uang kepada Manzi dalam bentuk peso. Kemudian, Manzi menukarkannya dengan dolar. Dan tepat sekali, kebijakan pemerintah keluar bahwa rekening yang di dalamnya adalah uang dolar akan dibekukan dan tidak bisa melakukan penarikan. Jadi, Manzi mengambil semua uang dolar tersebut. Mereka telah bersekongkol dan rupanya akan membagi keuntungannya. Besok harinya, Fermin dan Lydia pergi ke bank dan mereka menemui Alvarado yang nampak terburu-buru keluar dari bank. Mereka menanyakan berapa keuntungan yang diberikan Manzi kepadanya. Tapi Alvarado hanya mengelak dan buru-buru pergi. Mereka pulang dengan kecewa. Namun, ketika di perjalanan, nasib naas menimpa Fermin dan Lydia. Di rumah sakit, Rollo dan Antonio memeluk Rodrigo yang merupakan anak dari Fermin dan Lydia. Ia pulang dari La Plata, tempat ia berkuliah, setelah mendengar kabar yang menimpa orang tuanya. Rodrigo menemui sang ayah yang terbaring dengan luka cukup parah di tubuhnya. Sang ayah menanyakan keberadaan ibunya di mana, yang ternyata nyawanya tidak bisa diselamatkan. Bulan Februari pun tiba. Setelah lama di rumah sakit, Fermin akhirnya pun dibolehkan pulang. Kini, ia hanya tinggal berdua dengan Rodrigo. Di saat itu, Argentina sudah sangat krisis dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Rodrigo keluar dari kuliah untuk bekerja dan merawat sang ayah. Carmen, si pengusaha, mempekerjakan Gomez bersaudara. Rollo dijadikan kepala stasiun kereta hantu. Rumah Medina terendam karena hujan yang terus turun. Antonio terus melanjutkan bengkel bannya. Antonio berharap Alvarado dan Manzi datang ke tokonya dan ia telah menyiapkan palu untuk memberikan salam kepada mereka. Setahun kemudian, Rollo dan Antonio datang kembali menemui Fermin. Mereka menceritakan bahwa istri Gomez bernama Alicia adalah perawat di salah satu rumah sakit di Villagrán. Alicia merawat seorang lelaki bernama Saldana yang sekarat. Suatu hari, seseorang datang menemui Saldana. Dan ternyata orang itu adalah Manzi yang memberinya sebuah proyek, yaitu menggali lubang ukuran 3x3 dengan kedalaman 2 meter di sebuah bukit kecil tertutup pepohonan yang berada di tengah peternakan sapi milik Manzi. Manzi mengaku lubang itu untuk ruang mekanik filter kolam renang untuk rumah yang akan ia bangun di daerah itu nanti. Mencurigakan lagi. Antonio menjelaskan bahwa lubang itu untuk membuat lemari besi untuk menyembunyikan uang curiannya. Namun, Fermin tak percaya akan hal itu. Antonio merasa kesal dan muak dengan Fermin yang selalu berlarut-larut dengan kesedihannya karena telah kehilangan Lydia. Antonio dan Rollo pun pergi. Kini, Rodrigo mencoba meyakinkan ayahnya untuk percaya dan melakukan sesuatu.
Akhirnya, Fermin mendatangi Antonio ke bengkelnya. Fermin memberitahu Antonio bahwa ia setuju untuk melakukan sesuatu perihal Manzi yang membuat lemari besi itu. Malam harinya, Fermin dan Antonio mengundang mereka yang telah berinvestasi untuk koperasi itu datang ke bengkel bannya, termasuk anak lelaki Chemer. Fermin berkata bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka dalam masalah besar. Demi merebut kembali apa yang telah dicuri dari mereka, semua orang setuju dan mulai menyusun rencana. Mereka akan membobol lemari tersebut dan mengambil hanya hak mereka lagi. Sherman menyela tidak akan ada waktu untuk menghitung uang mereka. Ia mengusulkan untuk mengambil semuanya, lalu membawa pulang dan mengambil bagian mereka dan sisanya disumbangkan. Akhirnya mereka pun setuju. Keesokan hari, mereka mulai beraksi dengan mengirim Rodrigo ke kantor Manzi sebagai tukang merawat tanaman yang tidak dibayar untuk memantau kemana Manzi akan pergi. Awalnya Manzi menolak, namun Rodrigo atau Miguel nama samarannya diterima oleh Florencia, sekretaris Manzi. Di waktu yang sama, Fermin, Antonio, Rollo, Medina, dan Gomez bersaudara pergi ke bukit yang diceritakan oleh Saldana. Sedangkan Hernan mengawasi jika Manzi datang. Di kantor Manzi, Florencia menanyai Rodrigo tentang tanaman, padahal ia sama sekali tidak tahu tentang tanaman tersebut. Fermin dan kawan-kawan akhirnya menemukan lemari besi yang dibuat rata dengan tanah. Ternyata di sana ada alarm yang terhubung ke telepon milik Manzi. Saat ia menerima telepon, Manzi buru-buru pergi. Rodrigo pun menelpon Hernan dan mengatakan bahwa Manzi sedang menuju ke sana dan ia memasang alarm di lemari itu. Hernan langsung berteriak alarm. Mereka pun pontang-panting lari meninggalkan bukit tersebut. Manzi yang telah sampai di bukit langsung membuka lemari besi itu dan mengecek apakah uangnya masih ada. Ia juga melihat baterai alarm yang masih penuh dan terlihat sangat lega. Malam hari itu, Fermin and the gang berdiskusi perihal alarm. Rodrigo menjelaskan ketika alarm itu berbunyi, Manzi mendapatkan telepon dan ia akan langsung pergi ke sana. Mereka semua kebingungan bagaimana Manzi bisa secepat itu datang ke bukit. Lalu, Hernan memberi saran agar mereka menemukan bukti pembelian alarm itu dan menelusuri seperti apa alarmnya, serta mencari tahu bagaimana cara mematikan alarm tersebut. Nice to you, Cadiak tuh. Keesokannya, Rodrigo kembali melakukan perawatan tanaman di kantor Manzi. Ia mendengar percakapan Manzi dengan Florencia bahwa Alvarado meninggal dunia. Ternyata ayah Florencia adalah klien di bank tersebut dan mereka juga mengalami krisis seperti Rodrigo. Lalu, Florencia pergi ke kamar mandi, sehingga Rodrigo memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari bukti pembelian alarm tersebut. Akhirnya, ia pun menemukannya. Rodrigo hanya mengingat nama alarm itu. Lalu, Florencia datang melihat Rodrigo yang memotong bunga asal-asalan yang ada di sana dan mengatakan ini ia lakukan untuk mencangkoknya dan akan ia antarkan kembali setelah selesai. Padahal kenyataannya ia sangat panik. Scene berikutnya, Fermin dan Hernan mendatangi toko tempat Manzi membeli alarm sesuai informasi dari Rodrigo. Mereka berpura-pura akan membeli alarm tersebut, padahal sedang mengorek informasi tentang alarm itu. Penjual mengatakan bahwa alarm tersebut tersambung ke listrik. Jika listrik mati, maka baterai itu akan bertahan selama 48 jam. Dan jika baterai itu berada di bawah 50%, maka alarmnya akan berbunyi. Di kantor Manzi, Rodrigo mengembalikan bunga yang telah dicangkok itu kepada Florencia. Ia juga mengajak Flo untuk berkencan, namun sayangnya Flo telah memiliki pacar. Sad boy. ¿Saber cómo andan? Dale. Gracias. Fermin and the gang kembali berdiskusi bagaimana caranya mematikan alarm tersebut. Satu persatu memberi saran, namun sama sekali tak masuk akal. Mereka semakin kebingungan. Lalu Fermin berdiam sambil teringat momen-momen indahnya bersama dengan Lydia.
Ia teringat sebuah film yang pernah ia tonton dengan Lydia. Kemudian ia memutar film itu dan menyaksikannya bersama Rodrigo tengah malam. Bahkan Fermin juga memanggil Antonio dan Rollo. Ia menjelaskan idenya seperti film itu. Di film itu, seorang pencuri berlian selalu menghidupkan alarm keamanan berkali-kali, hingga membuat petugas kewalahan memeriksa setiap waktu. Padahal di sana tidak terjadi apa-apa. Hingga presiden menyuruh untuk alarm tersebut dimatikan. Sama halnya dengan rencana Fermin untuk membuat Manzi melepas baterai alarm tersebut dan mengira bahwa baterainya rusak. Lalu, alarm hanya akan tersambung ke listrik. Saat itu, mereka akan membuat listrik padam di kota, sehingga Manzi akan menganggap hal itu pemadaman listrik biasa. Mereka akan menjalankan aksi tepat ketika badai datang, dan orang-orang hanya akan menganggap pemadaman itu karena geledek menyambar transformator listrik. Padahal, mereka yang meledakkan transformatornya. Mereka mulai menjalankan rencana. Pertama, dengan mencari sumber aliran listrik ke lemari besi itu, dan mereka menemukannya. Malamnya, mereka berdebat tentang bagaimana menemukan kabel yang akan dipotong untuk memutus arus. Hernan yang hendak memberi masukan selalu dipotong pembicaranya oleh sang ibu, karena ibunya merasa bahwa ia tidak tahu apa-apa. Hernan pun keluar dan kembali lagi membawakan detektor logam untuk mendeteksi kabel tersebut. Semua orang takjub termasuk ibunya. Lalu Hernan pun keluar. Makanya jangan ngejudge anak kecil, Bu. Fermin dan Antonio mulai menelusuri kabel itu. Lalu mereka memutuskan untuk menggali tanah yang di bawahnya ada kabel yang terhubung ke lemari besi. Mereka memilih area yang cukup jauh dengan peternakan agar tidak diketahui oleh Manzi. Setelah berhasil menemukan kabelnya, Fermin kemudian memotong kabel yang berwarna biru. Otomatis aliran listrik ke alarm mati dan baterainya terlihat berkurang 1%. Kini Fermin, Antonio, dan Rollo sedang melihat transformator mana yang akan mereka ledakan nantinya. 24 jam kemudian, Manzi datang ke bukit itu karena baterai alarm telah melewati 50%. Fermin menyuruh Rollo untuk menyambung kembali kabel itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Manzi nampak terburu-buru dan langsung mengecek uangnya. Ia merasa ada yang janggal karena baterai alarm berkurang. Tak lama, Manzi bertemu dengan pemilik toko alarm. Ia meminta untuk mengecek apa ada yang salah dengan alarmnya. Penjual alarm itu mengatakan bahwa semuanya normal. Setelah mereka keluar, penjual itu mengatakan bahwa apapun bisa terjadi di daerah primitif itu. Namun Manzi mengatakan bahwa hanya dirinya dan penjual itulah yang tahu alarm itu tersambung ke dirinya. Bahkan, Manzi menuduh penjual itu mengincar uangnya dan menodongkan pistol ke arah si penjual dan akan menembaknya jika ia berbohong. Untuk membuat Manzi tenang, penjual itu bersedia untuk memeriksa semua instalasi listrik di sana secara gratis. Lalu, Manzi yang kesal menembakkan pistolnya ke arah lain. Fermin dan Rollo yang melihat itu pun kaget karena tahu bagaimana Manzi tidak segan-segan membunuh siapapun. Setelah penjual memeriksanya, ia mengatakan bahwa arus listrik di sana tidak stabil dan itu berkemungkinan sensor baterai mereset ulang dan membuat alarm itu berbunyi. Penjual itu memberikan beberapa opsi. Pertama, ia akan membawa alarm itu untuk diperiksa, dan yang kedua dengan cara melepas baterai untuk mengetahui apakah sensornya yang bermasalah atau bukan. Ia juga berkata, bisa saja masalah ini bersumber dari arus listriknya. Malam itu, Fermin mengatakan kepada gengnya bahwa Manzi itu berbahaya karena berani untuk menodongkan pistol kepada orang lain. Namun, anggota geng yang lain sama sekali tidak khawatir dan terlihat sangat santuy. Mereka pun tetap melanjutkan rencana untuk membuat Manzi stres dengan alarmnya, sehingga ia akan melepas baterai tersebut. Bahkan, Fermin and the gang memasang semacam saklar untuk memudahkan mereka menyambungkan dan memutus arus ke alarm. Mereka mengerjai Manzi habis-habisan. Manzi selalu terburu-buru ketika mendapat alarm tersebut berbunyi. Bahkan saat rapat, ia rela meninggalkan rapat. Saat tengah malam pun, ketika alarm itu berbunyi, ia tetap pergi untuk mengecek. Hari demi hari, hal itu terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, Manzi muak dengan bunyi alarm itu, dan ia pun mencabut baterainya.
Scene berikutnya, Fermin dan Rollo diajak oleh Antonio ke sebuah gudang. Ia memperlihatkan sebuah traktor tua yang sudah lama tidak beroperasi. Ia menyuruh Rollo untuk memperbaikinya. Lalu, Antonio memperlihatkan ada 90 kg dinamit yang akan mereka butuhkan. Di waktu yang sama, Rodrigo sedang bekerja di kantor Manzi untuk menata tanaman. Di sini, Florencia bertanya kepada Rodrigo apa yang terjadi. Ia curiga karena sejak Rodrigo datang, bosnya selalu panik soal alarm. Dan Flo lebih tahu tentang tanaman daripada Rodrigo. Ia mengancam akan mengatakan kepada bosnya jika ia tidak mendapat jawaban. Karena tidak mendapat jawaban, ia berniat memberitahu Manzi yang buru-buru karena alarmnya berbunyi. Beruntung, Manzi pergi dan Rodrigo langsung menelpon secara terang-terangan di depan Flo dan mengabarkan Manzi telah pergi. Rodrigo akhirnya jujur kepada Flo. Ia mengatakan bahwa Manzi telah bersekongkol dengan Alvarado dan merampas semua dolar di bank itu. Keluarganya dan keluarga Flo adalah korban, dan mereka akan mengambil kembali uang yang telah dicuri Manzi. Ia juga menceritakan kematian ibunya gara-gara Manzi. Rodrigo pun mengaku bahwa namanya bukan Miguel, dan ia pergi meninggalkan Flo yang syok mendengar kebenaran itu. Di perjalanan, Manzi melihat orang-orang sedang memperbaiki tiang listrik. Mereka adalah geng Farmir. Mereka memberitahu bahwa transformatornya sedang diperbaiki karena semalam rusak. Manzi yang percaya kemudian pun pergi. Malamnya, Rodrigo dimarahi oleh Fermin karena telah memberitahu Flo tentang apa yang mereka lakukan. Ia mengira bahwa Flo pasti akan memberitahu Manzi tentang rencana mereka tersebut. Fermin pun memutuskan untuk menyudahi rencana ini. Tapi, Rodrigo meyakinkan bahwa Flo tidak akan memberitahu Manzi. Ia yakin Flo mendengarnya. Namun Fermin bersikeras karena ia telah kehilangan istrinya dan ia tidak mau kehilangan anaknya juga. Padahal mereka hanya tinggal menunggu hari di mana badai akan datang. Keesokan harinya, terlihat Fermin sedang melihat awan yang telah mendung, karena diperkirakan badai akan datang pada hari itu. Lalu, Rodrigo menemuinya dan meyakinkan lagi bahwa Flo tidak akan mengatakan rencana itu. Namun, Fermin bersikeras dan tidak akan melanjutkan rencananya. Tak lama, Antonio dan yang lain datang ke rumah Fermin. Antonio mengatakan bahwa mereka akan tetap melanjutkan misi itu tanpa Fermin. Dan Fermin berkata, "Terserah, jangan bawa-bawa kami." Tapi, Rodrigo malah mengatakan bahwa ia tetap akan ikut misi itu dan mereka pun pergi. Di tempat lain, ternyata Manzi sedang menghadiri pesta pernikahan koleganya. Malam itu, Rodrigo dan yang lain sedang mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa. Traktor yang diperbaiki oleh Rollo pun berhasil hidup kembali. Ketika Rodrigo membuka pintu gudang, ia melihat Fermin datang dengan motor dan mereka pun tersenyum. Lalu, Antonio yang mengendari traktor mulai beraksi duluan. Tinggallah Fermin dan yang lain. Ia memberi aba-aba jika mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, mereka harus saling mengirim suar sebagai tanda misi selanjutnya bisa dilaksanakan. Ketika telah melewati jalan menuju peternakan itu, Antonio dengan traktornya mulai mengeruk jalanan guna agar kendaraan tidak bisa lewat. Hujan pun mulai turun. Medina dan Rollo telah bersiap di area gardu listrik, sedangkan Fermin dan yang lain sedang menunggu sinyal dari Antonio. Tak lama, Fermin menerima telepon dari Antonio yang mengatakan ia sudah melaksanakan tugasnya. Kemudian, Fermin menelpon Rollo dan menyuruh untuk melakukan tugasnya, yakni meledakkan gardu listrik tersebut. Medina mulai mengirim dinamit menggunakan mobil mainan. Namun, mobil itu tidak bisa dikendalikan dengan baik dan malah meledak tidak mengenai apa-apa. Karena tidak berhasil, Rollo menjalankan ide gilanya, yakni dengan mengirim mobilnya ke tengah gardu dan menghidupkan dinamit yang mereka bawa di dalam mobil. Dan boom! Terjadilah ledakan yang begitu besar, mirip dengan bom Nagasaki dan Hiroshima. Enggak deng. Fermin dan yang lain tercengang melihatnya. Seketika, seluruh kota itu pun menjadi gelap gulita. Di tempat pesta, Manzi mendapat telepon bahwa alarmnya hidup. Namun, kali ini ia tidak begitu khawatir. Ia menanyakan kepada pelayan apa yang terjadi. Pelayan itu mengatakan bahwa pasti sambaran petir, dan hal itu sering terjadi. Fermin dan kawan-kawannya mulai menjalankan aksinya di bukit kecil itu.
Tak lama, seorang wanita memberitahu Manzi bahwa di kota lain juga mengalami pemadaman. Manzi mulai curiga. Jika memang karena sambaran petir, kota lain tidak mungkin padam juga. Fermin and the gang mulai melubangi pintu lemari besi itu. Manzi akhirnya menelpon seseorang dan menanyakan tentang pemadaman. Orang itu mengatakan bahwa ini bukanlah karena sambaran petir, melainkan disengaja hingga gardu menjadi rusak total. Manzi yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan pesta. Pintu besi itu pun berhasil dibuka. Fermin dan Rodrigo kemudian masuk. Ia menemukan sebuah lemari yang isinya uang dan dokumen-dokumen penting. Mereka berdua bergegas memasukkan uang itu ke dalam 2 kantong plastik. Di tengah badai, Manzi mengendarai mobilnya sambil terus mengumpat. Setelah uang itu terkumpul, Fermin membakar semua dokumen milik Manzi sebelum ia meninggalkan lemari besi tersebut. Akhirnya, Fermin and the gang berhasil kembali ke mobil mereka. Tak lama, di sana mereka melihat mobil Manzi sudah mendekat. Mereka pun mulai memasuki mobil kecuali Fermin. Ternyata, ia menunggu Manzi masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat Antonio di jalan itu. Dan mereka pun bersuka cita karena telah berhasil membawa uang tersebut. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Fermin menyuruh mereka untuk berpisah dahulu. Ia menyuruh Hernan membawa 1 kantong uang untuk diberikan kepada ibunya, dan 1 kantong lagi disimpan oleh Fermin. Manzi mengumpat melihat api di dalam lemari besinya. Ia merengek karena uangnya kini telah raib. Keesokannya, Charmaine terlihat tidak bahagia mengetahui Hernan anaknya malah membawa lari sekantong uang yang hendak dititipkan kepada ibunya. Charmaine pun berkata bahwa Hernan tidak akan kembali. Dan benar saja, Hernan pun tak pernah kembali lagi. Lumbung Metodika akhirnya dibuka kembali pada 14 September tahun 2003, tepat di hari ulang tahun Lydia. Sesuai kesepakatan, sisa uang itu mereka sumbangkan untuk amal. Dan kehidupan mereka semua akhirnya berubah menjadi lebih baik. Oke, sebelum habis ada tambahan scene yang menarik di akhir film ini, di mana Manzi datang untuk memperbaiki mobilnya di bengkel Antonio. Di sana, Antonio yang masih kesal mengorek sendok teh ke ular pontongnya dan memberikan secangkir teh kepada Manzi. Sedap tuh tehnya. Tamat, ending yang membahagiakan, dan film pun berakhir. Dalam film ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para aki-aki cinta damai ini untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas dari mereka. Dengan strategi yang tepat, kesabaran yang panjang, keyakinan dan kerjasama yang baik, pada akhirnya terbukti menghasilkan kemenangan yang besar. Untuk Manzi, pepatah ini mungkin tepat. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih.